Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah. Pada pertemuan keempat, kita telah belajar mengenai nilai fungsi. Pada pertemuan kelima, kita belajar mengenai operasi aljabar pada fungsi, dan pada pertemuan ini kita masuk ke materi inti dari bab 2, yaitu fungsi komposisi. Untuk fungsi inverse, insya Allah kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari materi pada video ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep fungsi komposisi dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan operasi komposisi pada fungsi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan sifat-sifat operasi fungsi komposisi dengan cermat. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dengan cermat. Konsep fungsi komposisi. Nah, pada konsep fungsi komposisi ini kita belajar memahami apa itu fungsi komposisi dan apa manfaat mempelajari fungsi komposisi dalam kehidupan. Kita perhatikan contoh permasalahan berikut. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi sebesar 200 ton, berapa kertas yang dihasilkan dalam satuan ton? Di sini ada 2 fungsi, yaitu fungsi Fx dan fungsi Gx. X merupakan bahan dasar kayu dalam satuan ton. Yang ditanyakan adalah hasil produksi atau berapakah kertas yang dihasilkan dalam satuan ton. Proses produksi ini bisa kita gambarkan seperti ini. Pertama, disediakan bahan dasar kayu yang kita simbolkan dengan X. Setelah itu, bahan dasar kayu itu diproses pada tahap pertama menggunakan mesin 1 dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1. Produksi tahap 1 ini menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Setelah itu, bahan kertas setengah jadi tersebut diproduksi pada tahap 2. Menggunakan mesin 2 dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x. Tahap 2 ini menghasilkan kertas yang sudah jadi. Kertas yang sudah jadi itulah yang merupakan hasil produksinya. Lalu bagaimana cara kita menghitung banyaknya kertas yang dihasilkan? Untuk menghitungnya kita perlu mengingat kembali mengenai materi nilai fungsi. Pada produksi tahap pertama, Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1. Tadi diketahui bahwa X sama dengan 200, sehingga F200 sama dengan 0,9 dikali 200 dikurangi 1. Kita substitusikan 200 ke dalam fungsi Fx. 0,9 dikali 200 sama dengan 180, kemudian dikurangi 1. 180 dikurangi 1 sama dengan 179. Hasil produksi tahap 1 adalah 179 ton bahan kertas setengah jadi. Selanjutnya pada produksi tahap 2 menggunakan mesin 2, menggunakan rumus Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x.
Telah diperoleh bahwa bahan kertas setengah jadi yaitu 179 ton, sehingga kita substitusikan 179 ke fungsi Gx. Maka G179 sama dengan 0,02 dikali 179 kuadrat dikurangi 2,5 dikali 179 sama dengan 0,02 dikali 32.041 dikurangi 2,5 kali 179 sama dengan 640,82 dikurangi 447,5 sama dengan 193,32. Hasil produksi tahap 2 adalah 193,32 ton bahan jadi kertas. Jadi untuk suatu produksi sebesar 200 ton bahan dasar kayu dihasilkan 193,32 ton bahan jadi kertas. Proses produksi tersebut dapat digambarkan dengan diagram panah fungsi komposisi G komposisi Fx. Ini dibaca G komposisi F atau G bundaran F. G komposisi Fx ini sama dengan G Fx. Jadi kita mensubstitusikan Fx ke dalam fungsi G. Kita lihat diagram panahnya. Ini ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Pada himpunan A, X sama dengan 200. X-nya tadi adalah bahan bakunya. Bahan baku tersebut diproses menggunakan mesin 1 dengan mengikuti rumus fungsi F, sehingga menghasilkan bahan kertas setengah jadi sebanyak 179 ton. Bahan kertas setengah jadi tersebut diproses menggunakan mesin 2 mengikuti rumus fungsi G, sehingga menghasilkan bahan kertas jadi sebanyak 193,32 ton atau GFX sama dengan 193,32. GFX itu sama saja dengan G komposisi Fx. Nah, ini adalah diagram panah fungsi komposisi G komposisi Fx. Misalkan ada permasalahan lain. Misalnya pada permasalahan tersebut yang di sini adalah fungsi G dan yang di sini adalah fungsi F, maka itu merupakan fungsi komposisi F komposisi Gx. Tapi karena di sini yang pada permasalahan ini di sini adalah F dan di sini adalah G, maka ini namanya G komposisi Fx. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan fungsi komposisi G komposisi Fx. Jadi tidak hanya diselesaikan dengan tadi mencari satu persatu hasil produksi setiap tahapnya, tetapi bisa juga dicari menggunakan fungsi komposisi. Nah, cara ini yang banyak kita bahas pada pertemuan ini. Tadi diketahui bahwa Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1, Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x. G komposisi Fx atau G bundaran Fx sama dengan Gfx. Ini maksudnya adalah kita substitusikan fungsi Fx ke dalam fungsi Gx atau kita masukkan fungsi Fx ke dalam fungsi Gx. Kita perhatikan Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x. Sehingga G komposisi Fx sama dengan 0,02 dikali 0,9x dikurangi 1 dikuadratkan. 0,9x dikurangi 1 ini adalah Fx-nya. Kenapa ini dikuadratkan? Karena fungsi Gx-nya adalah 0,02x kuadrat. Selanjutnya dikurangi 2,5 dikali 0,9x dikurangi 1. Saya ulangi lagi, G komposisi Fx itu sama dengan G
fx. Sehingga kita lihat terlebih dahulu fungsi gx-nya. Selanjutnya kita ganti x pada fungsi gx ini dengan fungsi fx. Kita masukkan fungsi fx ke dalam x yang ada pada fungsi gx. Sehingga seperti ini. 0,02 dikali 0,9x dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 2,5 dikali 0,9x dikurangi 1 sama dengan 0,02 dikali 0,81x kuadrat dikurangi 1,8x ditambah 1. Ini adalah hasil dari 0,9x dikurangi 1 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2,5 dikali 0,9x dikurangi 1. Sama dengan 0,0162x kuadrat. Ini diperoleh dari 0,02 dikali 0,81x kuadrat. Kemudian dikurangi 0,036x. Ini diperoleh dari 0,2 dikali negatif 1,8x. Kemudian ditambah 0,02. 0,02 ini diperoleh dari 0,02 dikali 1. Selanjutnya dikurangi 2,25x ditambah 2,5. Ini negatif 2,25x diperoleh dari negatif 2,5 dikali 0,9x. Kemudian ini positif 2,5 diperoleh dari negatif 2,5 dikali negatif 1. Sama dengan 0,0162x kuadrat dikurangi 2,286x. Ini negatif 2,286x diperoleh dari negatif 0,036x dikurangi negatif 2,25x. Jadi yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Kemudian ditambah 2,52. 2,52 itu diperoleh dari 0,02 ditambah 2,5. Yang sama-sama tidak ada variabelnya. Telah diketahui bahwa X atau bahan bakunya tadi sama dengan 200. Sehingga G komposisi F200 sama dengan GF200. Kita substitusikan 200 ke dalam G komposisi Fx. G komposisi Fx-nya tadi kan diperoleh 0,0162x kuadrat dikurangi 2,286x ditambah 2,52. Nah, kita masukkan 200 ke dalam x-nya ini. Sehingga sama dengan 0,0162 dikali 200 kuadrat dikurangi 2,286 dikali 200 ditambah 2,52 sama dengan 0,0162 dikali 40.000 dikurangi 2,286 dikali 200 ditambah 2,52 sama dengan 648 dikurangi 457,2 ditambah 2,52 sama dengan 193,32. Ini 193,32 ini hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Yang ini. Jadi, untuk satu produksi sebesar 200 ton bahan dasar kayu dihasilkan 193,32 ton bahan jadi kertas. Contoh, yang nomor 1 diketahui fungsi F. Fungsi F memetakan R ke R atau bilangan real ke bilangan real dengan Fx sama dengan 2x ditambah 1 dan fungsi G memetakan R ke R atau bilangan real ke bilangan real dengan Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Apakah fungsi komposisi G komposisi Fx dan F komposisi Gx terdefinisi? Perlu diingat yang pertama, jika RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka G komposisi Fx terdefinisi. RF itu telah kita pelajari bahwa RF adalah range atau daerah hasil dari fungsi F. Kemudian DG adalah domain atau daerah asal dari fungsi G.
Kemudian yang kedua, jika RG irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka F komposisi GX terdefinisi. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1, Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. DF atau domain fungsi F-nya itu kan tidak ada syaratnya. Ini bukan bentuk akar dan bukan pula bentuk rasional. DF ini tidak ada syaratnya sehingga DF sama dengan X sedemikian sehingga X elemen bilangan real sama dengan R. Atau DF-nya adalah bilangan real. Kemudian RF. RF-nya juga tidak ada syaratnya sehingga RF sama dengan himpunan bilangan real. Selanjutnya DG. DG juga tidak ada syaratnya sehingga DG sama dengan himpunan bilangan real. RG-nya juga tidak ada syaratnya sehingga RG sama dengan bilangan real. Pertama kita mencari tahu apakah G komposisi Fx terdefinisi. Caranya adalah kita cari terlebih dahulu RF irisan DG. RF irisan DG. RF-nya itu tadi kan bilangan real. DG-nya juga bilangan real. Sehingga bilangan real irisan bilangan real sama dengan bilangan real. Bilangan real itu kan bukan himpunan kosong, sehingga kita tulis di sini tidak sama dengan himpunan kosong. Karena RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka G komposisi Fx terdefinisi. Yang kedua, apakah F komposisi Gx terdefinisi? RG irisan DF sama dengan bilangan real irisan bilangan real sama dengan bilangan real. Bilangan real itu tidak sama dengan himpunan kosong. Karena RG irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka F komposisi Gx terdefinisi. Tentukan rumus G komposisi Fx dan F komposisi Gx. Caranya seperti permasalahan yang soal cerita tadi. Yang pertama, G komposisi Fx sama dengan G Fx, atau kita masukkan Fx ke dalam fungsi Gx. Sehingga sama dengan G, ini penulisannya dalam kurung 2x ditambah 1. 2x tambah 1 itu kan Fx-nya. Kemudian sama dengan, kita lihat fungsi Gx. Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Sehingga G komposisi Fx sama dengan 2x ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 1. Sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 1. Sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 1. Sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x. Ini 1 kurangi 1 kan 0, sehingga kita tidak tulis 0-nya. Kemudian yang kedua, F komposisi Gx. Kalau tadi kan G komposisi Fx, yang ini F komposisi Gx. F komposisi Gx sama dengan F Gx. Berarti kita substitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Sama dengan F, ini penulisannya dalam kurung x kuadrat dikurangi 1. Kita lihat fungsi Fx. Fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 1. Sehingga F komposisi Gx sama dengan 2 dikali x kuadrat dikurangi 1 ditambah 1. Sama dengan 2 dikali x kuadrat. Itu kan 2x kuadrat. Sehingga kita tulis di sini 2x kuadrat. Kemudian 2 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya ditambah 1. Sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Contoh nomor 2, diketahui G komposisi Fx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 dan Gx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6. Tentukan Fx. Jadi ini yang diketahui adalah fungsi komposisinya dan fungsi Gx. Fungsi komposisi yang diketahui adalah G komposisi Fx. Kemudian fungsi
yang diketahui, yang lain adalah Gx. Jika pada contoh soal yang tadi, yang diketahui adalah fx dan gx-nya, yang ditanyakan adalah G komposisi fx dan F komposisi gx. Tapi pada soal nomor 2 ini yang diketahui adalah G komposisi fx dan gx. Yang ditanyakan adalah fx. G komposisi fx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. G komposisi fx itu kan bisa kita tuliskan seperti ini, G fx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. G fx berarti kita lihat fungsi G-nya. Fungsi G-nya itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6. Sehingga kita masukkan fx ke dalam x ini. Maka 2 dikali fx dikuadratkan dikurangi 6 sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Negatif 6-nya ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif 6 atau ditambah 6. Sehingga 2 dikali fx dikuadratkan sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 ditambah 6. 2 dikali fx dikuadratkan sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 8. Fx dikuadratkan sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 8 dibagi 2. Fx dikuadratkan sama dengan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Ini kan 18 dibagi 2 itu kan 9, sehingga di sini 9x kuadrat. Kemudian 24 dibagi 2 itu 12, sehingga di sini 12x. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sehingga di sini kita tulis 4. Fx sama dengan plus minus akar 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Fx sama dengan plus minus akar 3x ditambah 2 dikuadratkan. Ini 3x ditambah 2 dikuadratkan itu sama saja dengan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Fx sama dengan plus minus akar 3x ditambah 2 dikuadratkan sama dengan plus minus 3x ditambah 2. Karena di sini ada kuadrat, kemudian di sini ada akar, sehingga ininya 3x ditambah 2. Jadi, ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu fx 3x ditambah 2, dan fx sama dengan negatif 3x dikurangi 2. Karena di sini ada plus minus. 3x ditambah 2 itu kan diperoleh dari kan yang depannya itu positif. 1 dikali 3x berarti kan 3x. 1 dikali positif 2 berarti kan 2. Jadi 3x ditambah 2. Kemudian kalau yang ini negatif 3x dikurangi 2 diperoleh dari negatif 1 dikali 3x kan negatif 3x. Kemudian negatif 1 dikali positif 2 kan negatif 2. Jadi negatif 3x dikurangi 2. Tapi kalau di sini tidak ada plus minusnya, maka jawabannya hanya 1. Contoh soal nomor 3, diketahui f komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6 dan gx sama dengan 2x ditambah 4. Tentukan fx. Soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 2. Walaupun yang ditanyakan sama-sama fx, tetapi yang diketahui berbeda. Kalau soal yang nomor 2 ini diketahuinya adalah G komposisi fx. Jika soal yang nomor 3 yang diketahui adalah f komposisi gx. Sehingga cara mencarinya itu pun berbeda. Diketahui f komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6. F komposisi Gx itu kan sama dengan F Gx, sehingga F Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6.
Gx-nya itu kan 2x ditambah 4, sehingga f Gx itu adalah f 2x ditambah 4, sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6. Kalau soal nomor 2 tadi, yang ditanyakan adalah fx-nya. Jadi yang ada dalam kurung ini, yang ada di dalam kurung ini. Tetapi yang nomor 3 yang ditanyakan adalah fx. Nah, fx-nya ini ada di luar tanda kurung. Misalnya 2x ditambah 4 sama dengan y. Ini 2x tambah 4, kita misalkan dengan y. Maka x sama dengan y dikurangi 4 dibagi 2. Ini diperoleh dari 2x tambah 4 sama dengan y. 2x sama dengan y dikurangi 4. X sama dengan y dikurangi 4 dibagi 2. Setelah ketemu x sama dengan y dikurangi 4 dibagi 2, kita masukkan y dikurangi 4 dibagi 2 ini ke dalam 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6. Sehingga fy sama dengan 4 dikali y dikurangi 4 per 2 dikuadratkan ditambah 12 dikali y dikurangi 4 per 2 ditambah 6 sama dengan 4 dikali y kuadrat dikurangi 8y ditambah 16 per 4 ditambah 6 dikali y dikurangi 4 ditambah 6. Jika bentuk rasional ini dikuadratkan, maka caranya adalah pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan. Y dikurangi 4 dikuadratkan itu kan sama dengan y kuadrat dikurangi 8y ditambah 16. Kemudian 2 kuadrat itu sama dengan 4, sehingga kita tulis di sini 4. Selanjutnya ditambah 6. 6 ini dari mana? 12 dibagi 2. Itu sama dengan 6. Sehingga 6 dikali y dikurangi 4 ditambah 6. 4 dibagi 4 itu kan sama dengan 1. Berarti di sini sama dengan y kuadrat dikurangi 8y ditambah 16 ditambah 6y dikurangi 24 ditambah 6. Sama dengan y kuadrat dikurangi 2y, negatif 8y ditambah 6y kan sama dengan negatif 2y. Sehingga di sini dikurangi 2y. Dikurangi 2. Karena 16 dikurangi 24 ditambah 6 itu negatif 2. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2. Yang kita cari adalah fx. Sehingga kita ganti ini y-nya menjadi x. Maka fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2. Selanjutnya sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, sehingga f komposisi gx tidak sama dengan g komposisi fx. Yang kedua, bersifat asosiatif, sehingga ini sama dengan ini. Ini yang di dalam kurung adalah f komposisi g-nya. Dan yang ini, yang berada dalam tanda kurung adalah G komposisi H-nya. Karena bersifat asosiatif, maka yang ini sama dengan yang ini. Sifat yang ketiga adalah terdapat fungsi identitas IX sama dengan X. Sehingga F komposisi IX sama dengan I komposisi Fx. Kita lihat contohnya. Yang pertama, contoh bahwa fungsi tidak bersifat komutatif ini mudah, jadi siswa dapat membuat contohnya sendiri. Kemudian yang kedua, contoh bahwa fungsi bersifat asosiatif. Diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2. Gx sama dengan x kuadrat dan hx sama dengan 1 dikurangi 2x. Yang pertama, menentukan f komposisi G
komposisi Hx. Nah, ini yang ada di dalam kurung adalah F komposisi G-nya. Pertama, kita cari dulu yang ada di dalam kurung. F komposisi Gx sama dengan F Gx. Kita lihat fungsi F-nya. Fungsi F-nya itu kan Fx sama dengan 3x ditambah 2. Sehingga F komposisi Gx sama dengan 3 dikali x kuadrat. Kenapa dikali x kuadrat? Karena Gx sama dengan x kuadrat. 3 dikali x kuadrat ditambah 2 sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Selanjutnya, setelah ketemu F komposisi Gx, kita cari F komposisi G komposisi Hx. Kita lihat di sini ada dua bagian, yang bagian depan dan bagian belakang. Bagian depannya itu kan F komposisi G yang ada dalam tanda kurung ini. Nah, bagian belakangnya adalah H. Maka kita lihat yang bagian depannya. Bagian depannya kan F komposisi G. F komposisi G itu telah diperoleh 3x kuadrat ditambah 2. Sehingga kita masukkan Hx-nya ini ke dalam fungsi F komposisi G. Hx-nya itu 1 dikurangi 2x. Sehingga F komposisi G komposisi Hx sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2x dikuadratkan ditambah 2. Sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 4x ditambah 4x kuadrat ditambah 2. Sama dengan 3 dikurangi 12x ditambah 12x kuadrat ditambah 2. Sama dengan 12x kuadrat dikurangi 12x ditambah 5. Yang kedua adalah menentukan F komposisi G komposisi Hx. Nah, ini yang ada di dalam kurungnya adalah dua fungsi yang berada di belakang, yaitu G komposisi H. Ini yang ada di dalam tanda kurungnya. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Sehingga kita kerjakan dulu G komposisi Hx. G komposisi Hx sama dengan GHx. G-nya itu kan x kuadrat. Hx-nya itu 1 dikurangi 2x. Sehingga GHx sama dengan 1 dikurangi 2x dikuadratkan. Sama dengan 1 dikurangi 4x ditambah 4x kuadrat. Selanjutnya, kita cari F komposisi G komposisi Hx. Ini ada dua bagian, yang bagian depan itu F, yang bagian belakang itu G komposisi Hx. Sehingga kita perhatikan terlebih dahulu fungsi F. Fungsi F ini kan 3x ditambah 2. Nah, kemudian fungsi G komposisi Hx-nya itu 1 dikurangi 4x ditambah 4x kuadrat. Sehingga F komposisi G komposisi Hx sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 4x ditambah 4x kuadrat ditambah 2. Sama dengan 3 dikurangi 12x ditambah 12x kuadrat ditambah 2. Sama dengan 12x kuadrat dikurangi 12x ditambah 5. Nah, ini hasilnya sama, yang pertama dengan yang kedua hasilnya sama. Nah, ini adalah contoh sifat asosiatif pada komposisi fungsi. Selanjutnya, contoh bahwa terdapat fungsi identitas Ix sama dengan X. Jadi, fungsi identitas pada komposisi fungsi itu adalah X. Fungsi identitasnya adalah X. Atau Ix sama dengan X. Karena fungsi Ix sama dengan X ini adalah fungsi identitas, maka F komposisi Ix, maka hasilnya adalah fungsi F itu sendiri. Atau I komposisi Fx, maka hasilnya adalah fungsi F itu sendiri. Jadi, apapun fungsinya, jika
dioperasikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Kita lihat contohnya. Yang pertama, F komposisi IX sama dengan F IX. F komposisi IX sama dengan, berarti kita masukkan IX ke dalam fungsi Fx. Fungsi Fx-nya adalah 3x ditambah 2. IX-nya sama dengan x, berarti 3 dikali x ditambah 2 sama dengan 3x tambah 2. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya adalah fungsi fx itu sendiri karena dioperasikan dengan fungsi identitas. Kemudian yang kedua, I komposisi fx sama dengan I fx, berarti kita masukkan fx ke dalam fungsi ix. Fungsi ix-nya adalah x. Fx-nya adalah 3x ditambah 2, sehingga I komposisi Fx sama dengan 3x ditambah 2. Di sini juga kita bisa lihat bahwa I komposisi Fx hasilnya adalah fungsi itu sendiri, yaitu Fx sama dengan 3x ditambah 2. Ini adalah daftar pustakanya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita belajar mengenai fungsi inverse. Untuk fungsi inverse bisa dibaca-baca dulu di buku pena atau di internet. Mengingatkan untuk pertemuan ini ada kuis. Sekian dari saya. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Tetaplah menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.